Selamat pagi, dokter. Pagi, silakan masuk Mbak. Selamat pagi Mbak, perkenalkan, saya Dr. Barian, dokter yang berjaga pada poliklinik hari ini. Kalau boleh tahu, dengan Mbak siapa? SA, Umurnya berapa Mbak? 22 tahun. Tinggalnya di mana ya? Di Palembang, dok. Pekerjaannya sebagai apa? Tukang las, dok. Jadi, saya akan melakukan tanya jawab kepada Mbak yang tujuannya adalah untuk mengetahui penyakit yang Mbak derita. Apakah Mbak bersedia? Bersedia. Baik Mbak, bersedia ya. Apakah ada keluhan yang dapat saya bantu Mbak? Mata saya nyeri, dok. Nyerinya pada mata yang mana ya Mbak? Mata yang sebelah kanan, dok. Sudah sejak 5 hari yang lalu, dok. Tetapi sejak 1 hari yang lalu itu mulai terasa berat. Sebelum matanya nyeri, apakah Mbak kelilipan sesuatu atau ada sesuatu yang dapat diceritakan? Sepertinya karena kelilipan sesuatu, dok, saat menggerinda besi. Saya kan nggak pakai pelindung atau kacamata. Apakah matanya mengalami kemerahan juga? Iya, dokter. Apakah ada keluhan pandangan menjadi buram atau kabur? Iya, dokter. Apakah ada keluhan rasa mengganjal? Ada, dok. Apakah ada keluhan rasa gatal Mbak pada matanya? Tidak ada, dokter. Apakah ada keluhan mata berair? Ada, dok. Apakah ada keluhan keluar kotoran tertentu atau darah dari matanya? Tidak ada, dokter. Apakah ada pandangan menjadi silau bila terkena cahaya? Tidak ada, dokter. Apakah ada pandangan ganda seperti melihat pelangi atau terowongan? Tidak ada, dokter. Sebelumnya, apakah pernah berobat atau menggunakan obat-obatan untuk mengatasi keluhannya? Saya belum pernah berobat, dok. Saya sudah menggunakan obat tetes mata yang dibeli di apotik. Sebelumnya, sudah mencuci dengan air? Sudah, dokter. Apakah matanya juga sudah dikucek untuk berusaha mengurangi keluhannya? Tidak ada, dok. Sebelumnya, apakah pernah mengalami keluhan seperti ini? Tidak ada, dok. Ada riwayat trauma atau operasi pada matanya? Tidak ada, dok. Apakah ada alergi obat atau makanan? Tidak ada, dok. Apakah Mbak ada riwayat penggunaan kacamata atau lensa kontak? Tidak ada, dok. Apakah Mbak ada riwayat keluhan juga serupa pada keluarganya? Tidak ada, dok. Baik Mbak ya. Setelah selesai saya melakukan tanya jawab, Mbak mengalami mata nyeri disertai dengan pandangan menjadi buram dan mata kemerahan pada mata yang sebelah kanan sudah sejak 5 hari yang lalu tetapi memberat 1 hari ini. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan? Tidak ada, dok. Baik Mbak, saya butuh melakukan pemeriksaan fisik yang tujuannya adalah untuk memperkuat dugaan saya terhadap penyakit Mbak. Dalam pemeriksaan fisik ini, Mbak hanya perlu mengikuti instruksi saya. Apakah Mbak bersedia? Bersedia. Baik, silakan Mbak bersiap. Saya akan cuci tangan dan menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Pada pemeriksaan fisik, status generalikus didapatkan dalam batas normal. Pada pemeriksaan fisik, kita juga melakukan pemeriksaan visus dan juga pemeriksaan segmen anterior dengan menggunakan bantuan slit lamp. Sebelum ekstraksi corpus alienum didapatkan sebagai berikut. Untuk visus oculi dextra 6/7,5, pinhole tidak maju. Untuk tekanan intraokular didapatkan pada oculi dextra 14,9 mm raksa, sedangkan pada oculi sinistra 16,8 mm raksa. Korea untuk gerakan bola mata baik ke segala arah pada oculi dextra dan sinistra. Pada pemeriksaan segmen anterior, palpebra oculi dextra dan sinistra tenang. Pada konjungtiva oculi dextra didapatkan mixed injection, sedangkan oculi sinistra tenang. Pada kornea didapatkan tampak lesi FT positif dengan ukuran 4 mm dikali 3 mm parasentral kornea arah jam 4 hingga 5 serta infiltrat positif, sedangkan pada oculi sinistra didapatkan jernih. Untuk bilik mata depan, oculi dextra dan sinistra sedang. Untuk iris, pada oculi dextra dan sinistra gambaran baik. Pada pupil didapatkan bulat sentral refleks cahaya positif diameter 3 mm pada oculi dextra dan sinistra. Untuk lensa, oculi dextra dan sinistra didapatkan jernih. Pada pemeriksaan segmen posterior tidak dikerjakan. Baik Mbak, dari hasil tanya jawab dan pemeriksaan fisik tadi, saya mendapatkan bahwa Mbak mengalami kemasukan benda asing pada mata sebelah kanan disertai dengan peradangan juga, atau dalam bahasa medisnya disebut sebagai corpus alienum pada mata kanan disertai dengan keratitis mata kanan. Jadi,
Corpus alienum cornea merupakan suatu keadaan di mana terdapat benda asing pada kornea dan merupakan salah satu penyebab trauma okular. Corpus alienum cornea terdapat dua jenis berdasarkan lokasinya, ekstraokular dan interokular. Kemudian berdasarkan penyebabnya, corpus alienum cornea dapat didasarkan oleh yang pertama aktivitas berisiko tinggi, yang kedua pekerjaan atau aktivitas dengan kurang perlindungan pada mata. Corpus alienum cornea biasanya menyebabkan cedera ringan. Cederanya didasarkan oleh beberapa faktor seperti yang pertama ukuran corpus alienum, yang kedua kecepatan masuknya corpus alienum ke mata, ketiga ada atau tidaknya proses infeksi, dan keempat jenis bendanya. Gejalanya ditimbulkan bervariasi seperti nyeri, sensasi mengganjal atau tidak nyaman akibat benda asing tersebut, fotofobia, mata merah, dan mata berair. Pada pemeriksaannya mungkin ditemukan visusnya normal atau menurun, ada injeksi konjungtiva, terdapat benda asing pada mata, dan FT umumnya positif. Anamnesis kita tahu, sejak 5 hari sebelum masuk rumah sakit, pasien mengeluhkan nyeri pada mata kanannya. Sebelumnya pasien menggerinda besi, lalu serpihan besi tersebut mengenai mata kanan. Serpihan besi tersebut dicurigai menempel atau menempati permukaan kornea mata kanan, sehingga pasien mengeluhkan mata merah dan berair. Dari hal-hal tersebut kita bisa menduga atau suspek corpus alienum oculi dextra. Mata merah disebabkan karena benda asing pada kornea merangsang reaksi inflamasi. Reaksi inflamasi ini akan menyebabkan dilatasi dari arteri ciliaris anterior dan arteri konjungtiva posterior sehingga didapatkan mixed injection. Untuk keluhan mata berair diakibatkan karena adanya mekanisme proteksi dari mata, yaitu melalui air matanya yang mengandung lizozim untuk menetralisir benda asing. Benda asing tersebut diketahui merangsang nervus trigeminus sehingga terjadi aktivasi refleks trigemino-autonik yang akan mengaktifasi efektor parasimpatis pterigolaptin yang menyebabkan dilatasi pembuluh darah dan lakrimasi mata sehingga terjadi peningkatan produksi air mata. Keluhan mata nyeri atau perih diakibatkan serpihan benda asing tersebut melukai segmen anterior mata. Kita tahu bahwa epitel kornea mengandung banyak ujung serat saraf bebas, sehingga apabila ada perlukaan pada segmen anterior mata, khususnya di epitel kornea, akan menyebabkan aktivasi pada saraf-saraf aferen nervus trigeminus yang membawa informasi nyeri pada mata ke otak. Diagnosis banding pada kasus ini antara lain, yang pertama, corpus alienum cornea oculi dextra dengan keratitis cornea oculi dextra, yang kedua, corpus alienum cornea oculi dextra dengan erosi cornea oculi dextra, yang ketiga, corpus alienum cornea oculi dextra dengan ulcus cornea oculi dextra. Ketiganya memiliki keluhan yang serupa tetapi dapat dibedakan, yaitu untuk keratitis kornea didapatkan pada pemeriksaan fluorescent test atau FT didapatkan FT positif dengan infiltrat positif, sedangkan pada erosi kornea didapatkan fluorescent test positif tetapi tidak didapatkan infiltrat, sedangkan pada ulcus kornea didapatkan pada pemeriksaan fluorescent test berupa defek bergaung. Sehingga untuk diagnosis kerja pada kasus ini adalah corpus alienum cornea oculi dextra dengan keratitis cornea oculi dextra. Tata laksananya ditujukan untuk mengeluarkan benda asing, mengurangi rasa nyeri atau rasa tidak nyaman, mencegah infeksi, dan mencegah kerusakan fungsi yang permanen. Dalam tata laksananya terdapat dua bentuk, yang pertama non-farmakologis, yang kedua farmakologis. Untuk tata laksana non-farmakologisnya berupa komunikasi informasi dan edukasi terkait penyakit pasien, dijelaskan juga kepada pasien untuk dilakukan pengangkatan atau pengambilan benda asing. Pasien juga dihimbau untuk menggunakan kacamata pelindung ketika bekerja. Kemudian sebagai dokter harus menjelaskan juga terapi yang akan diberikan. Kemudian pasien juga dilakukan ekstraksi corpus alienum, lalu spooling pada mata, dan bebat tekan. Pasien juga diberikan tata laksana farmakologis yaitu berupa artificial tears pada mata kanan 1 tetes per 4 jam, kemudian diberikan juga tetes mata levofloxacin 1 tetes per 4 jam pada mata kanan selama 5 hari. Dosis pada pasien ini yaitu kuat vitaminnya bonam karena corpus alienum tidak mengancam nyawa. Yang kedua, kuat fungsionam dubia ad bonam karena corpus alienum pada pasien tidak mengganggu penglihatannya secara bermakna. Lalu kuat sanasionam dubia ad bonam.
Untuk kesimpulannya, Nyonya SA, 22 tahun, mengalami corpus alienum cornea oculidextra dengan keratitis cornea oculidextra, yaitu kondisi adanya benda asing berupa serpihan gerinda, kemudian disertai juga dengan peradangan pada kornea mata kanan. Untuk menata laksana penyakit, maka dilakukan ekstraksi benda asing, spooling, bebat tekan, pemberian antibiotik, dan artificial tears. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.